Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tutorial soal dan pembahasan materi pelajaran civic untuk kelas 7. Pertanyaan pertama. Salah satu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia adalah faktor penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Deskripsikan tentang faktor tersebut. Sebelum kita menjawab pertanyaan nomor 1, kita akan mereview ulang terkait faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Apakah kalian masih mengingat apa saja faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia? Oke, faktor yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta dua benua yaitu Asia dan Australia, yang mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang saja, namun juga pengaruh kebudayaan yang mereka bawa terhadap budaya di Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan juga bahasa yang ada di wilayah Indonesia. Yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang terpisah. Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda pula. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan daerah masing-masing. Hal inilah yang mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan juga perempuan. Yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan yang mereka anut. Selanjutnya adalah kemudahan sarana komunikasi dan transportasi. Kemudahan sarana komunikasi dan transportasi membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Selanjutnya adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan. Namun ada juga sebagian masyarakat yang tetap bertahan pada budaya mereka sendiri.
Setelah kita mereview sedikit materi, sekarang kita akan menjawab pertanyaan pertama terkait deskripsi penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Deskripsi yang pertama adalah bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbuka. Hal ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh bangsa asing dalam membentuk keanekaragaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh asing yang datang dari berbagai negara seperti India, Cina, Arab, dan bangsa-bangsa Eropa. Bangsa-bangsa tersebut datang membawa kebudayaan yang beraneka ragam. Deskripsi selanjutnya adalah daerah-daerah yang relatif terbuka, khususnya daerah pesisir paling cepat mengalami perubahan. Sementara daerah-daerah yang terletak jauh dari pantai umumnya tidak banyak terpengaruh budaya luar, sehingga corak kebudayaannya masih khas. Setelah kita mendeskripsikan dengan beberapa paragraf, sekarang kita menyebutkan contoh. Contoh keterbukaan terhadap budaya luar terlihat di Jakarta. Jakarta merupakan kota pelabuhan. Jakarta memiliki corak kebudayaan yang beragam. Misalnya, dalam Betawi terdapat unsur budaya Tiongkok, Arab, dan Portugis. Hal ini disebabkan oleh beragamnya orang yang datang dan singgah di Jakarta sehingga terjadi pembauran kebudayaan. Jadi ketika ada soal tentang deskripsi, sebaiknya jangan hanya dideskripsikan sebanyak 1 atau 2 paragraf saja, tapi jabarkan seluas-luasnya dan sebutkan contoh. Pertanyaan yang kedua. Kerjasama dalam kehidupan umat beragama dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup antar pemeluk agama dengan mengembangkan sikap saling menghormati dan toleransi. Buktikan bahwa kerjasama di bidang kehidupan umat beragama mampu mewujudkan Indonesia yang damai. Deskripsi yang pertama terkait kerjasama dalam kehidupan umat beragama yaitu berdasarkan pasal 29 ayat 2 UUD tahun 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian bahwa adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Deskripsi yang kedua adalah kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup. Meskipun demikian, kerjasama antar umat beragama bukan dalam hal keyakinan agama. Namun, hal ini lebih pada upaya menciptakan kerukunan hidup antar pemeluk agama dengan mengembangkan sikap saling hormat, menghormati, dan toleransi. Setelah kita berikan deskripsi, sekarang kita jelaskan bukti konkret untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Salah satu buktinya adalah
Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal menjadi simbol indahnya toleransi beragama di Indonesia karena letaknya yang berdekatan. Ketika Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada hari Minggu, pihak gereja meniadakan ibadah pagi dan diganti dengan membantu perayaan sholat Id. Begitu pula pada saat Natal, jamaah Masjid Istiqlal sengaja meluangkan lahan parkir khusus untuk jemaah Gereja Katedral saat beribadah Natal. Hal tersebut merupakan salah satu bukti kerjasama dalam kehidupan beragama untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama, yaitu dengan menjunjung tinggi toleransi. Oke, sekarang silahkan kerjakan beberapa soal berikut. Yang pertama, bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbuka. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengaruh asing dalam membentuk keanekaragaman masyarakat. Akan tetapi, masih ada masyarakat yang tidak mau menerima perubahan. Pertanyaannya adalah, mengapa di Indonesia masih ada masyarakat yang tidak mau menerima perubahan di era globalisasi saat ini? Yang kedua, sikap kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat pada hakikatnya adalah adanya tujuan yang ingin dicapai bersama dan sebagai wujud dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Pertanyaannya, buktikan bahwa kerjasama memberikan manfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Nomor 3, salah satu peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah adanya otonomi daerah. Mengapa otonomi daerah diberlakukan di Indonesia? Sekian tutorial soal dan pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.